Di jantung Pulau Kalimantan, di antara kabut pagi yang menempel di pucuk-pucuk pohon, di bawah kelembapan yang nyaris tak berubah sejak zaman purba, berdenyut sebuah kehidupan yang begitu tua hingga waktu sendiri seolah enggan mengganggunya. Hutan ini telah bertahan lebih dari 130 juta tahun. Ia menyaksikan benua pecah dan bersatu, gunung bangkit dari dasar laut, dan samudera menelan daratan. Di saat dinasti manusia datang dan pergi, hutan ini tetap menutup lukanya dan tumbuh kembali. Inilah hutan Kalimantan, salah satu hutan hujan tropis tertua dan paling kompleks di bumi. Di antara yang tertua di Asia, merekam memori geologis yang lebih panjang dari ingatan peradaban. Jika hutan-hutan adalah sistem pernapasan planet, maka Kalimantan adalah salah satu jantung purbanya. Denyutnya tak terdengar, namun terasa pada aliran sungai yang mengayun pelan, pada lumut yang melekat di batu, pada angin yang menyelinap di sela dahan raksasa. Membentang lintas batas Indonesia, Malaysia, dan Brunei, ekosistem ini bekerja sebagai satu tubuh utuh. Lebih dari 15.000 spesies tumbuhan, sekitar 6.000 diantaranya endemik. Ratusan mamalia dan burung hidup berdampingan di dalam simfoni ekologis yang rapat dan presisi. Di balik kelimpahan itu, ada keteraturan yang tak kasat mata. Hutan tumbuh dalam lapisan, seperti tubuh besar dengan organ-organ yang saling bergantung. Lapisan paling atas adalah dunia cahaya dan angin. Pohon-pohon meranti, kapur, dan ulin menembus langit, menjadi menara kehidupan bagi rangkong dan elang hitam Kalimantan. Di bawahnya, kanopi rapat setinggi 30 hingga 40 meter adalah pusat aktivitas, rumah bagi orangutan dan bekantan, bagi anggrek liar, epifit, dan ribuan serangga. Sedikit lebih ke bawah, ruang remang tempat pohon muda menunggu celah cahaya ketika raksasa tua tumbang. Dan paling bawah, di sanalah jamur, rayap, cacing, dan mikroorganisme mengubah kematian menjadi kesuburan. Dari pucuk daun hingga tanah tergelap, hutan ini adalah organisme besar yang hidup. Akar menjadi pembuluh, kanopi menjadi paru, dan sungai-sungai menjadi nadi yang menyebarkan kehidupan. Hutan Kalimantan bukan sekadar kumpulan pohon. Ia makhluk purba yang menua bersama bumi, memberi ruang, air, dan naungan bagi segalanya. Dari mahkota yang menyentuh langit ke tanah yang melahirkan kehidupan kembali. Lapisan teratas atau emergent layer. Daun di puncak menerima panas paling terik dan angin paling kencang. Namun disinilah energi matahari pertama kali disentuh oleh klorofil, diubah menjadi gula, bahan bakar bagi hutan di bawahnya. Fotosintesis memulai rantai makanan yang akan turun melalui buah, daun, dan jasad ternik hingga kembali ke tanah. Di bawahnya, kanopi, atap tebal yang membentuk samudera hijau. Anggrek liar menempel di cabang, epifit memanen embun, buah ara dan durian liar menggantung sebagai sumber energi. Di sini, waktu melambat, cahaya menetes lembut, setiap ranting menjelma jalan setapak, setiap daun sebuah dunia kecil. Lebih bawah lagi, kerajaan cahaya lembut dan kelembapan abadi. Pohon muda beradaptasi dengan syahdu, daun melebar menangkap sisa cahaya, jahe liar dan palem kecil mengisi sela-sela. Ular pohon, katak terbang, serangga daun menyelinap di antara pola bayang. Dan paling bawah, lantai hutan. Hanya sedikit cahaya sampai ke sini. Namun disinilah kehidupan disusun ulang. Daun membusuk, cabang merekah, tubuh yang usai kembali ke tanah. Jamur, bakteri, rayap, cacing, para pekerja mikro mencipta humus subur bagi akar-akar baru. Energi berpindah dari matahari ke daun, dari daun ke buah, dari buah ke hewan, dan akhirnya kembali ke tanah. Siklus tanpa ujung yang menjaga dunia tetap bernapas. Dari puncak hingga dasar, hutan Kalimantan adalah bangunan kehidupan vertikal yang menopang jantung tropis Asia. Di dalam labirin itu, hidup satu makhluk lembut yang menenun regenerasi hari esok. Orang hutan. Di kanopi yang masih diliputi sisa kabut, ranting berderik pelan, bukan oleh angin, melainkan oleh tangan besar yang bergerak mantap. Kera besar Asia, satu-satunya anggota hominidae yang hidup di luar Afrika. Orang hutan, manusia hutan,
Nama yang tak sekadar sebutan, melainkan cermin cara mereka menyatu dengan rimba. Rambut mereka jingga keemasan, menangkap cahaya yang menyaring di sela daun. Lengan mereka panjang, bisa 2 meter dari ujung ke ujung, dibentuk bukan untuk berjalan di tanah, melainkan untuk berayun di ketinggian 40 meter. Mereka soliter, betina bersama anaknya bertahun-tahun, jantan dewasa menjelajah sendiri, menandai wilayah dengan panggilan jarak jauh yang menggema pelan melewati lembah hijau. Bukan amarah, melainkan pernyataan keberadaan. Selama suara itu ada, hutan masih punya penjaganya. Orangutan bukan sekadar pemakan buah, mereka adalah penyebar biji paling efektif di hutan Asia Tenggara. Pohon ara sebagai spesies kunci, durian hutan, rambutan liar, biji mereka tertelan utuh, dibawa berpindah, keluar bersama pupuk alami di tempat baru. Setiap perjalanan orangutan adalah peta regenerasi hutan. Tanpa mereka, banyak pohon tak menemukan ruang aman untuk tumbuh. Mereka cerdas, namun hemat jejak. Setiap senja, sarang daun baru dibuat di ketinggian, yang lama dibiarkan terurai kembali. Tidak menimbun, tidak berlebih, hanya cukup. Kecerdasan yang selaras dengan keseimbangan. Ikatan ibu anak adalah pelajaran paling panjang di kanopi. 8 tahun, anak belajar memilih buah, merakit sarang, membaca kekuatan cabang. Satu betina melahirkan kira-kira tiap 8 tahun. Dalam 4 dekade hidup, hanya segelintir keturunan. Setiap anak adalah investasi ekologis yang tak ternilai. Namun kesabaran purba ini rapuh. Penebangan, kebakaran, ekspansi kebun, membelah habitat menjadi serpihan. Orangutan turun ke tanah, melintasi lahan terbuka, sesuatu yang dulu nyaris tak perlu. Hutan yang utuh kini terbelah oleh jalan, kanal, dan api. Orangutan adalah wajah lembut rimba purba. Selama mereka masih bergelantungan di langit hijau, masa depan hutan masih punya pijakan. Di tempat di mana hutan bertemu sungai, di mana akar-akar bakau terendam air pasang dan udara terasa asin oleh uap lembab dari muara, di sanalah hidup makhluk dengan wajah yang paling unik di dunia. Bekantan, monyet berhidung panjang yang hanya ada di Pulau Kalimantan. Tubuh mereka berwarna kemerahan seperti kayu mangrove basah dan perut mereka besar, bukan karena lemak, melainkan karena sistem pencernaan yang kompleks, berisi ruang-ruang fermentasi seperti pada sapi, tempat bakteri bekerja menguraikan daun dan buah muda yang mereka makan. Bekantan adalah vegetarian sejati di dunia rawa, dan satu dari sedikit primata yang mampu bertahan hidup dari dedaunan yang mengandung racun dan tanin tinggi. Setiap pagi, mereka berkumpul di dahan tinggi, menghadap sungai, dan menatap matahari yang naik dari balik kabut air. Suara mereka berat, bergema, terdengar seperti tawa yang jauh, sebuah nyanyian pagi yang menandai dimulainya kehidupan di tepi rimba. Hidung jantan dewasa panjang dan menggantung seperti buah pir. Bentuk yang aneh itu bukan tanpa alasan. Hidung itu berfungsi sebagai resonator alami, penguat suara panggilan mereka yang khas, gema panjang yang menandai wilayah dan menarik betina. Semakin besar hidung seekor jantan, semakin keras suaranya, dan semakin besar peluangnya untuk memimpin kelompok. Namun bagi para betina, suara itu bukan hanya tanda kekuasaan, tetapi tanda dari kesehatan genetik dan kestabilan sosial, karena dalam dunia bekantan, suara adalah sinyal kehidupan. Bekantan hidup dalam koloni kecil beranggotakan 10 hingga 20 individu, dipimpin oleh seekor jantan dominan dan beberapa betina. Mereka berpindah-pindah mengikuti pasang surut air, melompat dari pohon ke pohon, dan tak jarang menyelam ke sungai untuk menghindari predator. Ya, bekantan adalah perenang alami. Mereka mampu menyelam hingga kedalaman 3 meter dengan gerakan anggun menggunakan tangan dan kaki berselaput. Ketika air pasang naik, akar-akar bakau menjadi jaring kehidupan, tempat ikan, kepiting, dan udang kecil bersembunyi, dan bekantan berpindah ke dahan yang lebih tinggi, menunggu air surut sambil memakan daun muda. Hidup mereka sepenuhnya terikat pada air. Setiap langkah, setiap pilihan pohon, setiap waktu istirahat diatur oleh irama pasang surut sungai dan laut. Disinilah mereka menjadi penjaga air dan angin, makhluk yang hidup dengan ritme alam, bukan melawannya.
Secara ekologis, bekantan memainkan peran penting dalam keseimbangan hutan mangrove. Mereka memakan daun muda dari pohon seperti Soneratia dan Bruguiera, mencegah satu jenis tanaman mendominasi dan membantu regenerasi melalui penyebaran biji. Setiap kali mereka berpindah dari satu sisi sungai ke sisi lain, mereka membawa serta benih kehidupan, membiarkan hutan tumbuh di tempat baru ketika air surut. Tanpa mereka, daerah pesisir akan kehilangan stabilitas vegetasi, dan mangrove akan kehilangan kemampuan alami untuk memperbarui dirinya. Bekantan adalah penyeimbang ekosistem air payau, penghubung antara daratan, sungai, dan laut. Namun, dunia mereka semakin sempit. Hutan mangrove ditebang untuk tambak, tanah rawa dikeringkan untuk perkebunan sawit, dan ketika habitat mereka hilang, bekantan kehilangan rumah, kehilangan sumber makanannya, dan kehilangan suara yang dulu menggema di sepanjang sungai. Kini, banyak dari mereka terlihat di dekat pemukiman manusia, berjalan di tiang jembatan, atau memanjat pohon yang tersisa di tepi jalan. Padahal mereka bukan penghuni kota, mereka adalah anak sungai dan angin, makhluk yang hidup di antara bayangan air dan pohon. Bekantan bukan hanya primata endemik Kalimantan, mereka adalah simbol dari hubungan antara kehidupan dan air. Tubuh mereka, perut mereka, cara mereka bergerak, semuanya adalah hasil dari jutaan tahun adaptasi terhadap ekosistem yang berubah setiap jam, dari pasang ke surut, dari daratan ke rawa, dari lumpur ke udara. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, bekantan mengajarkan kesetiaan pada ritme alam. Mereka tidak melawan air ketika naik, mereka menunggu. Mereka tidak memaksa tanah tetap kering, mereka mengikuti arus. Dan mungkin disitulah letak kebijaksanaan purba mereka, bahwa kehidupan tidak selalu harus menaklukkan, kadang cukup dengan menyesuaikan dan bertahan dalam keseimbangan. Ketika sore datang dan matahari tenggelam di balik air yang memantulkan langit jingga, sekawanan bekantan akan duduk di cabang teratas, menghadap ke barat, memandang air yang tenang. Bagi mereka itu bukan sekadar pemandangan, itu adalah waktu hening, saat alam dan kehidupan beristirahat sejenak. Di sanalah, di antara pasang surut yang tak pernah berhenti, kita belajar dari para penjaga air dan angin ini, bahwa setiap gelombang, setiap hembusan adalah bagian dari nafas panjang bumi. Dengan panjang tubuh mencapai 1,5 meter dan rentang sayap yang lebar seperti panji udara, burung rangkong melintas di antara puncak pohon seperti panah yang membawa pesan purba dari langit. Suara kepakannya berat, bergema, seolah menandai kehadiran penguasa langit hutan. Dan bagi banyak suku Dayak di Kalimantan, suara itu bukan sekedar tanda kehidupan, melainkan suara arwah leluhur yang melintasi dunia manusia dan roh. Rangkong gading dikenal karena struktur menakjubkan di atas paruhnya, sebuah balung padat berwarna merah keemasan yang disebut kasku. Berbeda dengan jenis rangkong lain yang memiliki balung berongga, balung rangkong gading padat seperti gading gajah dan memantulkan cahaya seperti batu giok yang hidup. Bagi para jantan, balung ini bukan sekedar hiasan. Ia adalah senjata, resonator, dan simbol. Dalam musim kawin, dua jantan akan saling menabrakan balung mereka di udara. Bunyi benturannya keras, menggema di antara pepohonan, seolah langit sendiri bergetar menyaksikan duel itu. Namun pertempuran itu bukan tentang kematian, melainkan tentang kehormatan, tentang hak untuk menjadi penjaga kehidupan di wilayahnya. Rangkong adalah burung yang setia. Ketika mereka menemukan pasangan, hubungan itu akan bertahan seumur hidup. Dan disinilah dimulai salah satu kisah paling luar biasa di dunia hewan. Ketika saat bertelur tiba, sang betina akan mencari lubang besar di batang pohon tua. Biasanya pohon meranti atau Dipterocarpus yang menjulang tinggi. Setelah menemukan tempat yang aman, ia akan masuk ke dalam lubang itu dan dengan bantuan jantan menutup pintu masuknya menggunakan campuran lumpur, buah, dan kotoran hingga hanya tersisa celah sempit sebesar paruh. Ia akan tetap terkurung di dalam sana selama hampir 3 bulan penuh.
Di ruang gelap itu, ia mengerami telur dan merawat anaknya, tanpa pernah keluar, tanpa cahaya, tanpa makanan dari luar selain pemberian pasangannya. Setiap hari, sang jantan datang membawa buah ara, serangga, dan biji-bijian, menyuapi betina dan anaknya melalui celah kecil itu. Ia akan terbang puluhan kilometer dalam sehari, menyusuri lembah dan hutan untuk mencari makanan terbaik bagi keluarganya. Jika sang jantan mati sebelum waktu tiba, maka betina dan anak di dalam lubang itu juga akan mati. Namun jika ia bertahan, maka saat anak mulai tumbuh besar, betina akan memecahkan segel lumpur itu dari dalam, dan keluarlah mereka bertiga, melanjutkan hidup di langit hijau hutan tropis. Sebuah siklus kesetiaan dan pengorbanan yang begitu dalam, hingga manusia pun jarang bisa menandinginya. Secara ekologis, rangkong memiliki peran vital bagi kehidupan hutan Kalimantan. Mereka adalah penyebar biji jarak jauh paling efisien di antara semua burung pemakan buah. Makanan utama mereka adalah buah ficus atau pohon ara, yang dikenal sebagai keystone species atau spesies kunci dalam ekosistem tropis. Pohon ara berbuah hampir sepanjang tahun, menjadi sumber makanan utama bagi puluhan jenis mamalia dan burung. Dan setiap kali rangkong memakan buahnya, ia menelan biji-bijinya utuh, lalu terbang puluhan kilometer sebelum mengeluarkannya kembali. Dengan begitu, ia menanam kehidupan baru jauh dari pohon induk, menyebarkan genetik yang sehat, dan menjaga keragaman hutan tetap seimbang. Tanpa rangkong, banyak spesies pohon besar tidak akan pernah tumbuh kembali di tempat baru. Dan tanpa pohon-pohon itu, hutan Kalimantan akan kehilangan jantung produktivitasnya. Maka julukan petani langit bukanlah kiasan. Itu adalah kenyataan ekologis yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Namun keanggunan burung ini membawa kutukan bagi dirinya sendiri. Balung padat berwarna merahnya yang seharusnya menjadi mahkota kehidupan justru menjadi incaran pemburu manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, rangkong gading diburu karena balungnya dianggap sebagai gading merah, lebih langka dan lebih mahal dari gading gajah. Pasar gelap di Asia mencarinya untuk dijadikan ukiran, jimat, atau perhiasan. Dan kini, spesies megah ini masuk ke dalam daftar satwa kritis terancam punah atau critically endangered menurut IUCN. Populasinya menurun drastis. Setiap kali satu pohon besar ditebang, bukan hanya sarangnya yang hilang, tapi seluruh siklus kehidupannya terhenti. Hutan kehilangan petani langitnya, dan generasi pohon berikutnya kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Namun, di beberapa tempat, suara kepakan itu masih terdengar. Di Taman Nasional Gunung Palung, di Kayan Mentarang, dan di jantung Kalimantan Timur, masih ada langit hijau yang menjadi rumah bagi burung-burung megah ini. Setiap kali mereka terbang di atas kanopi, bayangan tubuhnya seperti simbol harapan yang menari di atas kehancuran. Dan setiap kali suaranya menggema di antara lembah, itu seolah panggilan dari langit yang mengingatkan manusia bahwa hutan bukan sekadar tempat mencari untung, melainkan rumah bagi kehidupan yang tak tergantikan. Rangkong gading bukan hanya burung, ia adalah penjaga waktu yang memastikan bahwa hutan selalu punya masa depan. Dalam setiap kepakan sayapnya, ia memindahkan masa depan dari satu pohon ke pohon lain, dari satu musim ke musim berikutnya. Ia adalah burung yang hidup di antara langit dan bumi, di mana pohon adalah kaki dan angin adalah jalannya. Dan selama masih ada suara kepakan itu di langit Kalimantan, selama itu pula jantung purba bumi masih berdetak. Ketika matahari tenggelam di balik dinding pepohonan dan cahaya terakhir memudar di celah daun, hutan Kalimantan berubah. Suara burung-burung perlahan menghilang, digantikan oleh desah angin dan nyanyian serangga malam. Dan di antara kabut tipis yang menggantung di bawah kanopi, bayangan itu mulai bergerak. Langkahnya lembut, nyaris tanpa suara. Tubuhnya lentur, seolah terbuat dari kabut dan cahaya bulan. Ia tidak berlari, tidak juga menunggu. Ia hanya hadir, menyatu dengan gelap dan detak hutan. Dialah macan dahan Kalimantan, hantu yang hidup di antara ranting dan bayangan, pemangsa yang tak terlihat namun selalu ada. Macan dahan adalah kucing liar yang unik, bukan sebesar harimau, bukan seanggun macan tutul, tapi justru berada di antara keduanya, seimbang, lincah, dan sunyi. Tubuhnya berukuran sekitar 1 meter,
dengan ekor yang hampir sama panjang dengan tubuhnya sendiri. Alat penyeimbang sempurna untuk kehidupan di atas pohon. Bulu tubuhnya dihiasi pola berbentuk awan gelap keemasan, memberinya nama ilmiah Neophelis nebulosa, yang berarti macan berawan. Namun di Kalimantan, ia berevolusi menjadi subspesies tersendiri, Neophelis diardi borneensis, lebih kecil, lebih ramping, dan lebih lihai beradaptasi dengan hutan pulau yang padat dan basah. Mereka adalah pemanjat terbaik di antara semua kucing besar di dunia. Pergelangan kaki mereka dapat berputar ke belakang, memungkinkan mereka menuruni pohon dengan kepala lebih dulu, sebuah kemampuan yang hampir mustahil bagi predator sejenisnya. Mereka melompat dari cabang ke cabang sepanjang belasan meter dengan satu hembusan tenaga, bergerak senyap tanpa meninggalkan jejak, seolah gravitasi tidak berlaku bagi mereka. Namun yang paling luar biasa dari macan dahan bukan kelincahannya, melainkan senjatanya, yaitu taringnya. Secara proporsional terhadap ukuran tubuh, macan dahan memiliki taring terpanjang di antara semua kucing modern. Taring itu bisa mencapai 5 cm, panjang dan melengkung seperti pisau gading kecil. Para ahli biologi menyebutnya sebagai saber-tooth of the living age, sisa warisan evolusi dari zaman purba ketika kucing bertaring panjang mendominasi bumi. Dengan taring itu, seekor macan dahan mampu menjatuhkan mangsa lebih besar dari dirinya sendiri, rusa kecil, kera, bahkan bekantan yang sedang melintasi cabang rendah. Mereka bukan pemburu yang mengejar, mereka menunggu, dalam diam, dalam waktu, hingga jarak cukup dekat untuk satu loncatan yang menentukan. Dan setelah itu, hutan kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di balik wajah misteriusnya, macan dahan bukanlah makhluk pembunuh tanpa jiwa. Ia adalah bagian dari sistem keseimbangan hutan tropis. Dengan memangsa hewan-hewan kecil dan menengah, ia menjaga agar populasi herbivora tidak meledak. Tanpa predator seperti dirinya, tunas-tunas muda akan habis dimakan, dan regenerasi hutan akan terganggu. Ia adalah pengatur sunyi rantai makanan, penjaga bayangan yang memastikan kehidupan tidak condong ke satu sisi. Keberadaannya adalah bagian dari ritme alam yang paling tua, bahwa setiap kehidupan pasti berjalan beriringan dengan kematian yang bermakna. Macan dahan adalah hewan yang sangat pemalu dan jarang terlihat. Kehadirannya lebih sering terekam oleh kamera jebak daripada mata manusia. Bahkan, para peneliti yang menelusuri hutan selama berbulan-bulan jarang sekali bisa melihatnya secara langsung. Dalam dunia sains, ia adalah teka-teki. Dalam dunia spiritual, ia adalah penjaga. Bagi sebagian masyarakat Dayak, macan dahan adalah simbol penyeimbang antara dunia cahaya dan dunia gelap, antara kehidupan dan roh yang belum pergi. Ketika seekor macan dahan melintas di senja hari, itu dianggap pertanda bahwa hutan sedang berbicara dan manusia harus mendengarkan. Sayangnya, suara itu kini mulai memudar. Penebangan pohon besar, pembangunan jalan hutan, dan perburuan liar telah menghancurkan sebagian besar wilayah jelajah mereka. Macan dahan membutuhkan ruang yang luas, lebih dari 30 hingga 50 km persegi per individu. Namun kini, hutan-hutan Kalimantan terfragmentasi oleh perkebunan dan tambang. Banyak dari mereka yang terpaksa turun ke tanah, menyeberangi jalan logging, atau bersembunyi di hutan sekunder yang miskin mangsa. Dan di setiap jejak kaki yang tertinggal di lumpur, tercermin bayangan masa lalu, masa ketika hutan masih utuh dan kehidupan berjalan tanpa batas buatan manusia. Langit di utara Kalimantan tampak terbuka lebih luas. Pohon-pohon tinggi perlahan memberi ruang bagi padang rumput kecil, dan suara hutan yang rapat berubah menjadi dentuman langkah yang dalam, berat namun lembut, teratur seperti denyut bumi yang berusia jutaan tahun. Di antara kabut pagi yang menempel di rerumputan lembab, siluet besar itu muncul perlahan. Telinganya lebar, bergoyang lembut seiring langkah. Bela lainnya mengayun seperti tali kehidupan yang tak pernah putus. Dialah gajah Kalimantan, subspesies paling kecil, paling lembut, dan paling misterius dari semua gajah Asia. Mereka disebut juga gajah kerdil Kalimantan atau Borneo Pygmy Elephant. Meski sebutan kerdil terasa tidak adil untuk makhluk sebesar ini,
Tinggi mereka mencapai 2,5 meter di bahu dan berat hingga 3 ton. Namun dibanding kerabatnya di India atau Sumatera, mereka tampak lebih bulat, berwajah muda, dengan telinga yang lebih besar, ekor yang lebih panjang, dan sifat yang jauh lebih tenang. Analisis DNA yang dilakukan oleh WWF dan Smithsonian menunjukkan bahwa mereka terpisah dari gajah Asia daratan sekitar 300.000 tahun lalu, terisolasi di Pulau Kalimantan ketika permukaan laut naik pada zaman es terakhir. Selama ribuan tahun, mereka berevolusi dalam damai, tanpa predator alami, dan menjadi penjelajah lembut hutan tropis yang padat dan basah. Setiap langkah kawanan gajah menciptakan perubahan. Mereka bukan sekadar pengembara, tetapi arsitek landscape hidup. Ketika kawanan bergerak melalui hutan, mereka membuka jalur di antara semak dan pohon muda, menciptakan koridor alami yang digunakan oleh rusa, babi hutan, dan bahkan manusia pedalaman untuk menelusuri rimba. Saat mereka merobohkan vegetasi kecil untuk makan, celah terbuka dan cahaya menembus ke lantai hutan, memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk tumbuh. Hasilnya, mosaik kehidupan yang seimbang antara pohon tua, semak muda, dan padang kecil. Semuanya hasil dari kerja tanpa rencana yang dilakukan oleh makhluk raksasa ini selama ribuan tahun. Namun kontribusi terbesar mereka mungkin tidak terlihat di mata, melainkan di tanah. Gajah adalah penyebar benih terbesar di hutan tropis. Mereka memakan buah-buahan dalam jumlah besar, dari durian liar hingga pohon hutan seperti Artocarpus dan Ficus. Biji-biji itu melewati pencernaan mereka tanpa rusak dan jatuh kembali ke tanah bersama pupuk alami yang kaya nutrisi. Satu gundukan kotoran gajah bisa mengandung ratusan biji dari berbagai jenis pohon. Ketika hujan turun, semua itu berkecambah serentak, menciptakan taman hutan kecil baru di tengah rimba. Maka setiap langkah mereka bukan sekadar perjalanan, tetapi penanaman kehidupan. Mereka menulis peta regenerasi hutan dengan jejak kaki dan kotoran yang ditinggalkan di tanah basah. Di musim kemarau, ketika sungai mulai mengering, insting purba mereka bekerja. Mereka menggali dasar sungai dengan belalai dan gadingnya yang kuat, mencari air yang tersisa di bawah lapisan pasir. Lubang-lubang ini kemudian menjadi sumber air bagi ratusan makhluk lain. Burung, babi hutan, monyet, bahkan rusa dan tapir datang minum dari sumur buatan mereka. Inilah sebab mengapa para ekolog menyebut gajah sebagai engineer species, karena dimanapun mereka melangkah, lingkungan menjadi hidup. Namun di balik ketenangan dan kebijaksanaannya, gajah Kalimantan adalah spesies yang berada di tepi ancaman. Hanya sekitar 1.500 hingga 2.000 individu yang tersisa di alam liar, dan sebagian besar hidup di Sabah, Kalimantan Utara. Habitat mereka kian menyusut oleh perkebunan sawit dan penebangan liar. Ketika hutan terpotong menjadi petak-petak kecil, ruang jelajah mereka terhenti, dan ketika mereka tak punya tempat untuk pergi, mereka melangkah ke ladang manusia. Konflik pun muncul. Kawanan gajah yang tersesat merobohkan tanaman, dan manusia membalas dengan perangkap dan racun. Pertemuan dua dunia antara alam dan peradaban berakhir dengan luka di kedua sisi. Namun di beberapa wilayah konservasi, harapan masih tumbuh. Di Taman Hidupan Liar Tabin dan Hutan Ulu Segama, para peneliti dan penjaga hutan bekerja menjaga populasi ini tetap bertahan. Dengan sistem pelacakan GPS, mereka memantau jalur migrasi kawanan, mencatat pohon yang mereka makan, dan melindungi koridor alami dari ancaman manusia. Setiap langkah mereka menjadi data, setiap jejak menjadi pelajaran, dan dari situ manusia mulai memahami bahwa gajah bukan hanya penghuni hutan, melainkan arsitek ekologi dan guru kesabaran alam. Jika orangutan adalah tukang kebun hutan dan rangkong adalah petani langit, maka gajah adalah pembentuk bumi itu sendiri. Mereka adalah tangan besar yang menata ruang, membuka jalan bagi kehidupan lain untuk tumbuh. Ketika seekor gajah lewat, ia membawa sejarah ribuan tahun bersama dirinya, sebuah narasi panjang tentang hubungan antara kekuatan dan kelembutan. Gajah tidak menghancurkan, ia membentuk, tidak berkuasa dengan kekerasan, tapi dengan kehadiran yang diam namun berpengaruh. Dan dari sanalah gajah Kalimantan mengajarkan pelajaran terakhirnya, bahwa kekuatan sejati bukan tentang menaklukkan, tetapi tentang menciptakan ruang bagi kehidupan lain untuk tumbuh.
Di bawah naungan para raksasa hutan, di tempat di mana cahaya matahari hanya menetes 1-2% ke tanah, terbentang dunia lain. Udara di sini lembab, pekat, dan beraroma tanah basah. Daun-daun gugur membentuk karpet tebal, dan setiap langkah akan menimbulkan bunyi lirih, bunyi dari bumi yang bernafas. Namun di bawah lapisan itu, terdapat kerajaan kehidupan yang tersembunyi. Jamur, bakteri, rayap, dan cacing bekerja tanpa henti. Siang dan malam, menguraikan yang mati menjadi zat yang hidup kembali. Disinilah daur kehidupan mencapai bentuknya yang paling murni. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, namun setiap inci tanah di sini adalah pabrik kehidupan. Dan dari tanah inilah, dari dunia yang gelap dan membusuk, lahir salah satu keajaiban paling aneh di muka bumi, Rafflesia. Rafflesia adalah bunga parasit terbesar di dunia. Keindahan yang tidak memiliki daun, batang, atau akar sejati. Ia tidak memiliki klorofil, tidak bisa berfotosintesis, dan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Seluruh hidupnya bergantung pada satu hal, inang. Benihnya yang sangat kecil menempel pada akar atau batang tanaman merambat dari genus Tetrastigma, sejenis liana yang tumbuh di bawah kanopi hutan. Di dalam tubuh inangnya itulah, Rafflesia hidup tanpa terlihat, sebagai jaringan halus yang menyerap nutrisi dan air tanpa pernah muncul ke permukaan. Ia bisa bersembunyi selama bertahun-tahun tanpa meninggalkan tanda apapun bahwa ia ada. Lalu suatu hari, titik kecil muncul di kulit batang inangnya, membengkak perlahan menjadi kuncup sebesar bola tenis, lalu sebesar kelapa, dan setelah berbulan-bulan menunggu, tunas itu mekar, membuka dirinya kepada dunia dengan keindahan yang tak tertandingi. Ketika mekar, Rafflesia arnoldi, salah satu spesies terbesar di Kalimantan dan Sumatera, dapat mencapai diameter lebih dari 1 meter dengan bobot hampir 11 kg. Kelopaknya tebal, berwarna merah bata dengan bintik-bintik pucat, dan di tengahnya sebuah ruang besar terbuka seperti jantung bumi yang berdetak. Namun keindahan itu menipu. Rafflesia tidak mengeluarkan aroma harum. Sebaliknya, ia mengeluarkan bau busuk seperti daging yang membusuk. Bagi manusia, baunya menjijikkan, namun bagi lalat bangkai, itulah undangan. Mereka datang, tertarik oleh aroma kematian, hinggap di kelopak besar itu, dan tanpa sadar, membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Rafflesia tidak menipu untuk bertahan, ia menipu untuk melanjutkan kehidupan. Disinilah paradoks keindahan itu mencapai puncaknya. Dari kegelapan, lahir warna. Dari pembusukan, lahir kehidupan. Dan dari kematian, tumbuh sesuatu yang baru. Bunga yang mekar hanya 5 hingga 7 hari, ini adalah simbol dari siklus abadi alam, sebuah momen singkat dari keabadian yang berdenyut di antara kehancuran. Dan ketika kelopaknya layu dan jatuh ke tanah, mereka kembali menjadi makanan bagi rayap, jamur, dan mikroba. Siklus pun tertutup sempurna. Namun, di balik keanehannya, Rafflesia adalah indikator penting kesehatan hutan. Ia hanya tumbuh di hutan yang utuh, lembab, dan seimbang. Sekali habitatnya terganggu, pohon ditebang, tanah mengering, atau inangnya hilang, Rafflesia pun menghilang. Itulah sebabnya, keberadaan bunga ini di hutan Kalimantan adalah tanda bahwa tanah itu masih hidup, bahwa jantung ekosistem masih berdetak. Setiap kali Rafflesia mekar, itu bukan sekadar bunga yang terbuka, melainkan pesan dari bumi bahwa kehidupan, betapapun lembut dan sementara, akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Hutan Kalimantan tidak hanya hidup di puncak pohon, tapi juga di dalam tanah, di jamur, di akar, dan di dalam bunga yang mekar dari kegelapan. Ia adalah tubuh besar yang bernafas dari atas hingga bawah, dari sinar matahari hingga ke pembusukan. Setiap bagian saling terhubung. Setiap kehidupan adalah pinjaman bagi yang lain. Dari gajah yang membuka jalur cahaya, ke orangutan yang menyebar benih, ke rangkong yang menanam masa depan di langit, hingga rayap dan jamur yang memecah kematian menjadi kehidupan, semuanya adalah organ dari satu makhluk besar yang bernama Hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan berdiri seperti doa yang diucapkan bumi sejak awal waktu. Ia tidak berteriak, tapi ia bernafas perlahan, dengan ritme yang sama dengan detak jantung planet ini. Di bawah kanopi yang hijau dan tebal, setiap makhluk menjalankan tugasnya tanpa kesombongan.
Burung rangkong menebar masa depan di langit. Orangutan menjaga kebun buah di puncak pohon. Bekantan menari di tepi sungai, mengikuti irama pasang surut yang sama sejak jutaan tahun lalu. Macan dahan bergerak dalam bayangan, menjaga agar hutan tidak kehilangan keseimbangannya. Rayap dan jamur bekerja di bawah tanah, mengubah kematian menjadi kehidupan baru. Dan di antara semua itu, gajah berjalan pelan, membuka jalan bagi generasi yang akan datang. Mereka tidak mengenal konsep kemajuan atau kepemilikan. Mereka tidak menimbun, tidak menaklukkan, tidak meninggalkan jejak yang merusak. Namun dari keheningan merekalah bumi tetap hidup. Mereka adalah penjaga yang tidak dikenal, pekerja yang tak diundang. Namun tanpa mereka, tidak ada satupun sistem kehidupan manusia yang bisa bertahan. Kini, di atas mereka, di puncak rantai kehidupan yang sama, berdiri kita, manusia. Makhluk dengan otak besar, tangan terampil, dan ambisi yang melampaui langit. Namun dalam kebesaran itu kita sering lupa satu hal, bahwa kita hidup bukan di atas alam, melainkan di dalamnya. Kita bernafas dengan udara yang mereka hasilkan, minum dari air yang mereka jaga, dan berdiri di atas tanah yang mereka ciptakan dengan kerja tanpa suara. Dan setiap kali kita menebang satu pohon, kita tidak hanya memotong batang kayu, tetapi juga urat nadi dari sistem kehidupan yang menopang kita sendiri.